Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, ketemu lagi kita ya. Ini kita lagi ngelatih pikat, mulihin pikat ya. Kenapa? Karena dari acara mikat bareng kemarin si Lakso nih down mental lagi, Mas Bro. Jadi PR besar sekali bagaimana cara memulihkan pikat kutilang yang sudah kalah. Itu udah jadi PR besar, Mas Bro ya. Jadi banyak tips sih sebenarnya yang sudah saya coba dan pernah saya praktekin, memang benar-benar jos. Tapi ya itulah tadi, Mas Bro ya, jadi kalau pikat kutilang tuh yang sudah pernah kalah itu ibarat orang yang sudah pernah cedera. Jadi suatu saat cedera itu akan kambuh lagi, Mas Bro. Jadi sama, kalau pikat kutilang yang sudah pernah kalah maka dia biasanya ada kambuh-kambuhnya gitu, Mas Bro ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas bagaimana sih tip-tip yang pernah saya lakukan untuk memulihkan pikat kutilang yang sudah drop atau kalah mental ya. Jadi salah satunya adalah kita bawa ke lokasi yang memang favorit dia, yang memang dia biasanya di situ gacor, yang di sana dia nggak pernah macet. Jadi kita bawa ke situ. Ini salah satunya favoritnya si Lakso, ini nggak jauh dari rumah ya. Jadi dia udah berapa kali poin di sini, kalau nggak salah udah 2 kali poin di sini. Dan memang kalau dibawa ke sini dia memang gacor sekali, Mas Bro ya. Jadi pertanyaan juga saya, kenapa sih ya ada wilayah-wilayah favorit sendiri bagi pikat kutilang ya. Mungkin para pemikat kutilang di luar sana juga secara tidak langsung menyadari bahwa ada lokasi yang menjadi favorit bagi pikat kita ya. Jadi di suatu tempat nggak tahu ada apanya kok pikat kutilang kita tuh emang jos sekali, gacor sekali, dan mentalnya full sekali. Tapi ada juga di suatu tempat yang dia itu begitu dipasang aja udah nggak berani, Mas Bro ya. Jadi kemungkinan besar itu karena kambuhnya penyakit dia yang pernah kalah itu, Mas Bro ya. Jadi ada teman-teman tuh yang terkadang memanfaatkan celah yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa teman yang memanfaatkan celah yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara yang kurang bagus menurut saya ya. Kurang bagusnya bagaimana, Mas Bro ya? Jadi dia mau jual pikat kutilang ya. Saya tidak menyindir orang-orang yang melakukan hal ini ya. Saya hanya mengoreksi saja, dan agar ini menjadi pelajaran kita bersama agar berhati-hati. Jadi ada orang yang biasa nih mau jual pikat kutilang, ini biasa di post di grup ya. Jadi dijual pikat kutilang ajaran atau pikat kutilang cengkram, harga imbok, kemudian siap tes. Nah, yang siap tes ini yang menjadi celah kecil yang bisa dimanfaatkan, dan efeknya kurang bagus sebenarnya, Mas Bro ya. Apa yang saya maksud adalah, nah seperti ini si Lakso kan gacor di sini ya. Jadi dia punya mental gacor sekali, dia jos sekali di daerah ini. Jadi begitu saya post mau jual dan siap tes, nanti begitu ada orang yang datang dan dia mau beli, kita tes, dan kita biasanya ngetesnya di lokasi yang memang dia jos. Nah, jadi contohnya gini, kalau ada orang yang mau beli Lakso, jadi saya siap tes, kemudian saya ajak ke sini untuk ngetes. Otomatis kalau diajak ke sini, si Lakso gacor, mentalnya full, kemudian mainnya bagus, ya otomatis orang akan melihatnya itu senang ya, dan orang akan berminat untuk membayarnya. Jadi celah itulah yang dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, yang menurut saya tidak patut dilakukan oleh para pecinta pemikat kutilang ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ketipu, jangan sampai kita jadi korban dengan adanya kondisi yang seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi? Jadi cara kita mengatasi adalah, kalau memang pikat kutilang itu bagus dan siap tes, kita nggak nurut dengan orang yang mau jual ya. Ngetesnya kita random atau kita acak. Jadi kita yang pilih, karena kita pembeli maka kita pilih lokasi untuk ngetes kita yang pilih, Mas Bro, kita yang tentukan ya. Jadi kalaupun kita nggak tahu di daerah itu, jadi kita random saja, kira-kira saya mau coba di situ, jadi kita ajak sana, kemudian pindah-pindah tempat, Mas Bro ya. Kalau bisa sampai 3 atau 4 kali pindah,
Apa yang menjadi catatan kita adalah kita mau lihat bagaimana reaksinya saat pindah, kemudian bagaimana performanya saat pindah. Karena kalau memang pikat kutilang bagus, dia pindah di mana-mana tetap dia gacor, tetap dia bagus, dan juga performanya itu tetap stabil Mas Bro ya. Jangan pertama pasang dia gacor, kemudian pindah lagi lokasi sudah menurun, pindah lagi menurun, bahkan sampai 4 kali pindah, udah sekali 2 kali bunyi, berarti pikat tuh masih kurang begitu jos Mas Bro ya. Jadi kalau dia pindah tetap jos terus, berarti memang pikatnya sudah bagus ya. Jadi tips itu yang bisa kita ambil dari celah yang terjadi pada pikat kutilang, dan memang sudah bukan rahasia umum ya, pikat kutilang tuh ada lokasi favorit dan ada lokasi yang memang tidak favorit bagi dia. Bahkan celakanya bagi pikat-pikat kutilang seperti Selakso ini, dia karena dia punya penyakit pernah kalah, jadi terkadang dia nggak hanya pilih-pilih tempat Mas Bro, tapi dia pilih-pilih BL. Contohnya gini, begitu kita pasang di suatu lokasi dan lokasi itu ada BL yang suaranya udah gacor, kenceng, dan ada variasi dan isian seperti itu ya. Jadi begitu dia dengar, kita lihat reaksinya, dia sudah berubah Mas Bro ya. Reaksinya gimana? Dia kemungkinan angkat sayap. Begitu BL datang dia angkat sayap. Tapi dia angkat sayap, begitu dia angkat sayap, dia nggak full ya. Diangkat separuh, atau begitu pula kembali lagi sayapnya lambat ya. Nah itu udah tanda-tanda Mas Bro, udah tanda-tanda bahwa mentalnya udah agak terganggu lah ya. Jadi kalau memang dia full, mentalnya full, biasanya kalau seperti Selakso ini, kalau begitu BL yang dia sir dan dia memang sanggup meladeni, itu begitu dia ngangkat, terus kembali sudah biasa, langsung genjrot-genjrot lagi di rantingan. Dia langsung ngeprak lagi di rantingan ya. Jadi kelihatan gelagatnya, dia terbang kembali ke rantingan, dia turun kembali lagi, dia angkat sayap, dia suara manggil-manggil ya. Nah ini berarti dia mampu. Tapi kadang-kadang kalau dia dengar suara BL yang memang BL-nya itu suaranya kenceng dan ada variasi tertentu yang mungkin dia tidak nyaman karena dia pernah kalah dengan BL-BL seperti itu, maka biasanya dia begitu BL datang dia angkat sayap separuh, kemudian kembalinya agak lama, terus dia nggak turun-turun, dia hanya diam di situ saja, bahkan dia nggak ngeprak-ngeprak di rantingan. Ini udah tanda-tanda sekali Mas Bro ya. Nah mungkin pemikat kutilang tuh mengalami yang seperti itu Mas Bro ya. Jadi PR kita adalah bagaimana cara kita memulihkannya. Nah kalau menurut saya ada beberapa hal yang pernah saya lakukan yang cukup efektif ya. Jadi yang pertama, kita kembalikan ke lokasi yang memang dia itu favoritnya ya. Jadi kita kembalikan ke situ seminggu tuh 3 kali seperti itu ya. Biarkan dia mengeluarkan suaranya dengan plong, kemudian biarkan dia main dengan bagus ya. Kemudian cara yang kedua bisa juga diungsikan Mas Bro ya, dipingit istilahnya, dipisahkan dari yang lain-lain, jangan sampai ketemu dengan kutilang yang lain. Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa minggu baru kita keluarkan, dan itu nggak langsung kita keluarkan kita ketemukan dengan pikat atau burung yang terlalu gacor ya. Biarkan dia ketemu dengan burung-burung yang muda dulu di sekitarnya ya. Itu cara yang kedua. Dan yang cara yang ketiga nih, yang pernah saya praktekkan memang cukup efektif, adalah kita masukkan ke kandang dulu. Biarkan dia bebas dulu, nggak usah dipasang di sangkar layang ya. Kemudian kalau bisa kita punya BL, kita dapat mikat BL itu BL betina, kita masukin BL betinanya ya, biar dia nyaman dulu dengan pasangan itu. Atau kita mikat dapat BL jantan, kita pegang atau kita masukkan dalam kandang, biarkan dia menghajar kira-kira 10-15 menit, kita ambil. Kemudian besok kita ulangkan lagi, kita lakukan hal yang sama biar dia menghajar BL tersebut. Nah biasanya mentalnya naik kembali ya. Oke Mas Bro, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.